nama aku Najwa Elina Rahma dari Universitas Islam Negeri Salatiga dari Prodi Psikologi Islam kelas 1E dengan NIM 132. Di sini aku akan bercerita atau menjelaskan tentang buku yang berjudul Ilmu Jiwa yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Qushi. Buku Ilmu Jiwa yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Qushi adalah buku yang memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ilmu jiwa. Buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Buku ini juga mencakup berbagai kasus dan studi kasus yang memberikan contoh nyata dari berbagai fenomena dan proses yang terjadi dalam ilmu jiwa. Sebelum kita lebih lanjut mengetahui buku Ilmu Jiwa, aku akan membacakan biodata penulis. Nama Profesor Dr. Abdul Aziz Hamid Al-Qushi, lahir 14 April 1906 di Asyut, Mesir, kebangsaan Mesir, keahlian ilmu jiwa dan pendidikan, bahasa yang dikuasai Arab, Inggris, dan Prancis. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Banyak orang yang berpikir ilmu jiwa adalah ilmu yang membahas tentang jiwa. Tidak diragukan lagi bahwa keterangan seperti itu masih samar dan tidak memberikan penjelasan. Untuk lebih jelasnya, dapat dikatakan bahwa ilmu jiwa membahas berbagai keadaan jiwa. Misalnya, gembira, sedih, senang, sakit hati, ragu-ragu, dan sebagainya. Di samping itu, dibahas pula yang biasanya disebut kegiatan mental, misalnya mengingat, berpikir, berhayal, dan sebagainya. Di samping itu, dibahas pula berbagai pembawaan yang asli dan dipelajari seperti kecerdasan, bakat, naluri, watak, dan sebagainya. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan tentang perbedaan ilmu jiwa kuno dan ilmu jiwa modern. Ilmu jiwa kuno dan ilmu jiwa modern tentunya berbeda. Dapat dilihat dari beberapa aspek. Tapi di sini aku akan menjelaskan dua aspek saja. Yang pertama, pendekatan. Kuno umumnya lebih bersifat filosofis dan spekulatif, mengandalkan pengamatan dan refleksi. Contohnya, pemikiran Plato dan Aristoteles tentang jiwa. Kalau yang modern lebih empiris dan ilmiah, menggunakan metode penelitian dan data untuk memahami perilaku dan proses mental. Contoh, psikologi eksperimental. 2. Metodologi. Kuno tidak memiliki metode sistematis, banyak menggunakan argumen logis. Modern menerapkan metode ilmiah termasuk eksperimen. Oke, di dalam buku Ilmu Jiwa ini juga diterangkan perbandingan antara sekolah tradisional dengan sekolah yang disadarkan atas teori objektivisme, fungsionalisme, dan generalisme sebagai berikut. Sekolah tradisional berdasarkan penerimaan, sekolah modern berdasarkan aktivitas. Sekolah tradisional berdasarkan kurikulum, sekolah modern berdasarkan pengalaman pribadi. Sekolah mementingkan guru dan buku, yang modern mementingkan murid. Sekolah tradisional pertumbuhan dari luar, sekolah modern pertumbuhan dari dalam. Sekolah
tradisional menentang bakat, sekolah modern memelihara bakat. Sekolah tradisional mendengar dan memperhatikan, sekolah modern bekerja, mencoba, dan meneliti. Sekolah tradisional mengingat dan berlatih untuk dirinya, sekolah modern berpikir dan pendapat kepandaiannya. Sekolah tradisional aturan dan kemauan, sekolah modern kebebasan dan disiplin pribadinya. Sekolah tradisional mempersiapkan hari depan yang jauh, sekolah modern menjaga kebutuhan yang dirasa sekarang. Sekolah tradisional bertujuan-tujuan yang tetap, sekolah modern persiapan untuk alam yang berubah. Sekolah tradisional tujuannya adalah tujuan guru, sekolah modern tujuan adalah tujuan murid. Oke. Tanpa penjelasan terperinci bagi sekolah modern, jangan hendaknya berpikir oleh pembaca bahwa kami bertujuan untuk menetapkan semua pengalaman belajar. Karena masih banyak pengalaman lain seperti menghisap jari, menghafal tanpa pengertian, dan lain-lainnya yang tidak ada gunanya. Karena itu, ia membawa kepada kebebasan, bukan pertumbuhan. Seharusnya pengalaman itu membawa kepada pertumbuhan. Oke, dari yang tadi, kalau pendidikan tradisional itu tujuannya berada pada diri pendidik, tidak pada diri anak. Adanya pendidikan modern, maka tujuan itu ada pada diri murid, jelas baginya, dan ia berkepentingan untuk mencapainya. Kalau modern itu mementingkan adanya tujuan pokok pada diri anak. Yang akan mengarahkan sedang belajar ialah metode project, yang bertujuan agar murid-murid melakukan penyelesaian terhadap persoalan yang sedang dialaminya. Jadi itu perbedaan antara pendidikan modern dan pendidikan tradisional. Kita udah merasakan semua ya, karena sangat berbeda sekali pendidikan sekarang dengan pendidikan yang dulu. Profesor Dr. Abdul Aziz El-Kushi menjelaskan berbagai metode penelitian dalam ilmu jiwa. Tujuannya adalah untuk mempelajari mental orang agar dapat diarahkan dengan baik. Penelitian terhadap produk mental. Yang pertama, penelitian terhadap produk mental. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bangsa-bangsa kuno dan primitif yang telah lenyap. Misalnya, penelitian tentang seni, sastra, dan kepercayaan kuno, memberikan wawasan mendalam tentang budaya dan pikiran masa lampau. Mengidentifikasi pola perilaku dari peninggalan sejarah, membantu memahami nilai-nilai psikologi individu berdasarkan tulisan dan tindakan mereka. Ada juga metode pengamatan batini. Metode itu dapat kita pahami bahwa orang perhatikan proses pekerjaan mentalnya sendiri, serta penanggapannya terhadap hal yang terjadi di sekitarnya. Buku ilmu jiwa membahas juga tentang ukuran dalam ilmu jiwa. Ukuran itu juga dinamakan kuantitatif, yang biasanya sejalan dengan metode percobaan. Sementara orang berpendapat bahwa ilmu jiwa bukan ilmu sains, dalam arti yang kita berikan kepada ilmu-ilmu seperti ilmu falak, ilmiah, ilmu alam, dan sebagainya. Di dalam buku ilmu jiwa juga membahas tentang ilmu jiwa dan sistem ilmiah. Secara keseluruhan, buku ilmu jiwa ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Aziz adalah sebuah buku yang memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang ilmu jiwa. Buku ini sangat cocok bagi para mahasiswa, peneliti, dan para profesional yang ingin memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu jiwa. Itu saja yang bisa aku tangkap atau aku pahami setelah membaca buku ilmu jiwa. Mungkin bermanfaat bagi kalian, dan aku mohon maaf kalau ada tutur kataku yang kurang berkenan.
atau salah kata. Kalau gitu aku pamit undur diri. Dadah, see you.